Sejarah perkembangan iptek di Indonesia adalah perjalanan yang penuh dinamika dan inovasi. Dari masa penjajahan hingga era digital, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memainkan peran krusial dalam membentuk bangsa ini. Dalam artikel ini, kita akan mengulas bagaimana iptek berkembang dari awal mula hingga saat ini, serta bagaimana dampaknya terhadap masyarakat, ekonomi, dan kehidupan sehari-hari. Dengan memahami perjalanan iptek di Indonesia, kita bisa lebih menghargai kemajuan yang telah dicapai dan melihat peluang-peluang baru yang akan datang. Asal mula sejarah perkembangan iptek di Indonesia. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang bisa disebut dengan iptek di Indonesia memiliki akar sejarah yang dalam. Dimulai sejak masa penjajahan kolonial Belanda pada abad ke-19, tepatnya di tahun 1800-an. Indonesia mulai diperkenalkan dengan berbagai teknologi modern oleh pemerintah kolonial. Meskipun masa tersebut dikenal sebagai periode yang sulit bagi rakyat Indonesia, ada aspek positif yang muncul, yaitu pengenalan teknologi yang dapat memajukan pengetahuan masyarakat. Berikut adalah sejarah perkembangan iptek di Indonesia. Pertama, masa penjajahan Belanda. Pada masa penjajahan, Belanda membawa berbagai inovasi teknologi ke Indonesia, termasuk dalam sektor pertanian dan industri, seperti pabrik gula. Melalui teknologi ini, masyarakat Indonesia mulai belajar mengoperasikan alat-alat modern yang membuka jalan bagi perkembangan iptek di tanah air. Belanda juga memperkenalkan sistem pendidikan yang mencakup pengetahuan alam, sosial, dan teknologi, meskipun akses pendidikan bagi masyarakat Indonesia sangatlah terbatas. 2. Pendidikan dan pengenalan teknologi. Selain itu, pemerintahan kolonial menemukan ilmu pengetahuan melalui pendidikan formal dan penggunaan langsung teknologi. Masyarakat diperkenalkan pada berbagai alat dan sistem, termasuk persenjataan modern dan alat transportasi. 3. Perkembangan pasca kemerdekaan setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945. Perkembangan iptek mulai menunjukkan kemajuan yang signifikan. Akses terhadap pendidikan dan teknologi semakin terbuka, dan berbagai lembaga penelitian didirikan untuk mendorong inovasi. Salah satu tonggak penting dalam sejarah iptek di Indonesia adalah pendirian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada tahun 1967 yang bertujuan untuk mengembangkan penelitian dan teknologi di berbagai bidang. Dengan iptek, manusia bisa berkembang dan beralih dari manusia purba ke modern. Tentu dengan adanya teknologi terus berkembang, pada abad ini perkembangan ilmu pengetahuan teknologi berkembang sangatlah pesat. Dengan didukung globalisasi, kemajuan iptek menyebar ke seluruh dunia dan mempengaruhi berbagai bidang kehidupan. Bidang kehidupan yang cukup terpengaruh adalah ekonomi. Ekonomi memang sudah dari lama menjadi pilar utama bagi sebuah negara. Kemajuan suatu negara sebagai besar dipengaruhi oleh kemajuan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak lagi hanya bertumpu pada faktor produksi konvensional seperti penambahan kapital dan tenaga kerja, melainkan juga dipengaruhi oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Faktor ini akan mendorong suatu negara untuk secara lebih efisien menyediakan barang dan jasa serta meningkatkan daya saing usaha. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, perhatian harus diberikan pada strategi kebijakan yang mendorong inovasi, termasuk penempatan anggaran negara untuk dialokasikan pada pos iptek, riset, dan inovasi.
Perkembangan iptek di Indonesia dalam bidang ekonomi. Indonesia telah mengalami kemajuan signifikan dalam bidang ekonomi melalui pengembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, khususnya dalam digitalisasi dan inovasi sektor keuangan, perdagangan, dan produksi. Berikut adalah aspek-aspek utama. 1. Digitalisasi layanan keuangan. Platform seperti GoPay, OVO, Dana, dan Link Aja telah mempermudah transaksi non-tunai. Layanan peer-to-peer lending dan crowdfunding mempermudah akses modal untuk UMKM. 2. E-commerce dan ekonomi digital. Perkembangan marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak memajukan sektor perdagangan. UMKM dapat menjangkau pasar lebih luas dengan biaya yang lebih rendah. 3. Teknologi pertanian dan perikanan. Penggunaan aplikasi berbasis Internet of Things seperti Eviseri untuk efisiensi usaha budidaya ikan dan teknologi pertanian presisi. 4. Blockchain dan cryptocurrency mulai diadopsi untuk transparansi keuangan logistik dan keamanan data. 5. Transportasi dan logistik digital. Aplikasi seperti Gojek dan Grab mempercepat distribusi barang dan efisiensi logistik. Dalam perkembangan iptek di Indonesia dalam bidang ekonomi memiliki dampak negatif dan positifnya. Dampak negatif, yang pertama ada kesenjangan teknologi. Tidak semua wilayah memiliki akses internet yang memadai, sehingga terjadi ketimpangan antara kota dan desa. 2. Peningkatan pengangguran di sektor konvensional. Digitalisasi dapat menggantikan beberapa pekerjaan tradisional seperti kasir dan admin manual. 3. Keamanan data. Risiko kejahatan siber seperti penipuan online hingga penyalahgunaan data pribadi. 4. Ketergantungan teknologi. Masyarakat dan pembisnis yang sangat tergantung pada teknologi, khawatirnya ketika terjadi masalah atau gangguan teknis akan menghambat kegiatannya. 5. Ketimpangan ekonomi baru. Hanya pelaku usaha yang mampu beradaptasi dengan teknologi yang menikmati keuntungan ekonomi digital. Khawatirnya, para pelaku usaha yang sulit beradaptasi dengan teknologi akan merasakan kerugian dari ketimpangan ekonomi yang baru. Selain itu, iptek di Indonesia dalam bidang ekonomi memiliki dampak positifnya. 1. Peningkatan inklusi keuangan. Akses layanan keuangan menjadi lebih merata, bahkan ke wilayah terpencil. 2. Efisiensi dan produktivitas. Digitalisasi mempercepat transaksi, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan produktivitas usaha. Peningkatan daya saing UMKM. UMKM dapat memasarkan produk secara global melalui e-commerce. Dengan begitu akan banyak UMKM yang bersaing di sana. 4. Lapangan kerja baru. Sektor ekonomi digital menciptakan peluang kerja baru seperti mitra driver, kurir, dan pengelola toko online seperti di Shopee, Tokopedia, dan lainnya. 5. Inovasi produk dan layanan. Teknologi memicu pengembangan produk yang lebih relevan dengan kebutuhan pasar. Nah, itu dia beberapa dampak juga pengaruh negatif dan juga positifnya dari perkembangan iptek bidang ekonomi di negara kita, yaitu Indonesia. Lalu, bagaimana perkembangan iptek bidang ekonomi di negara lain ya? Nah, perkembangan iptek bidang ekonomi di negara lain dapat berpengaruh positif seperti pertumbuhan ekonomi yang meningkat, peningkatan produktivitas industri,
terjadinya industrialisasi, terbukanya pasar internasional, terjadinya peningkatan investasi asing, terjadinya peningkatan kesempatan kerja, terjadinya peningkatan devisa negara, terjadinya peningkatan efisiensi logistik, terjadinya pengembangan industri baru, terjadinya peningkatan kualitas hidup. Tetapi, perkembangan iptek di bidang ekonomi dapat juga berdampak negatif bagi negara lain, seperti kesenjangan sosial, karena perkembangan iptek dapat meningkatkan kesenjangan sosial antara orang kaya dengan orang miskin. Lalu ada perekonomian yang dikuasai oleh pihak asing. Perkembangan iptek dapat memudahkan orang asing untuk menanamkan modal di suatu negara. Hingga akan ada kemungkinan untuk perekonomian itu dikuasai oleh pihak asing. Selanjutnya ada eksploitasi sumber daya alam. Perkembangan iptek dapat mempermudah proses eksplorasi sumber daya alam. Dampak selanjutnya itu penurunan lapangan pekerjaan. Selanjutnya, produk lokal sulit untuk bersaing. Karena perkembangan iptek yang dapat mempermudah akses ke pasar global melalui internet, banyak para pembeli di lokal yang malah mencari produk-produk luar negeri. Hingga produk lokal sulit untuk dilirik. Meningkatkan budaya konsumtif. Perkembangan iptek dapat meningkatkan budaya konsumtif karena kemudahannya dalam berbelanja lewat gawai. Oke, di sini kita akan memasuki perbandingan dengan Jepang. Kita ambil Jepang sebagai contoh dari pembahasan iptek, perkembangan iptek di bidang ekonomi. Jepang merupakan salah satu negara yang paling maju di dunia dalam bidang ekonomi. Hal ini didukung oleh kemajuan iptek dan disiplin tinggi masyarakatnya. Perkembangan iptek di Jepang berdampak positif pada perekonomiannya, di antaranya yang pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, lalu yang kedua meningkatkan produktivitas industri, lalu membantu industrialisasi, memudahkan kegiatan sehari-hari masyarakat, lalu membuat ekspor barang teknologi ke negara lain, dan selanjutnya menjadi negara rujukan untuk perkembangan ekonomi dan transportasi. Lalu selanjutnya di sini ada beberapa contoh kemajuan iptek di Jepang, di antaranya teknologi mesin otomotif, lalu yang kedua teknologi tampilan televisi, yang ketiga teknologi permainan video, yang keempat teknologi jam optik, yang kelima kereta cepat Shinkansen, yang keenam perabotan rumah tangga elektronik, yang ketujuh teknologi blockchain, yang kedelapan aplikasi terbuka antarmuka atau disingkat API. Lalu di sini ada perkembangan iptek di bidang ekonomi. Di Jepang dapat berdampak negatif pada fragmentasi tugas kerja, kesenjangan sosial, dan persaingan bebas. Fragmentasi tugas kerja, di sini ada perkembangan teknologi digital di Jepang menciptakan fragmentasi tugas kerja. Lalu selanjutnya tugas kerja yang terfragmentasi kemudian dialokasikan kepada pekerja non-reguler. Nah, di sini ada kesenjangan sosial. Perkembangan iptek dapat memperparah kesenjangan sosial, yaitu antara orang kaya dan orang miskin. Kelompok yang lebih kaya akan semakin kaya, sementara kelompok yang lebih miskin terus merosot. Lalu ada persaingan bebas. Persaingan bebas dapat mengakibatkan pelaku ekonomi yang kalah dan menang. Yang menang akan memonopoli pasar, sedangkan yang kalah akan menjadi penonton yang tertindas.